Di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak punya Tuhan. Hanya ada dua macam perhambaan di dalam dunia ini. Apakah saudara hamba dosa atau hamba kebenaran? Kemerdekaan sejati bukanlah hidup tanpa memiliki Tuhan, namun memiliki Tuhan yang benar. Jika kita hidup untuk sesuatu selain Tuhan, maka sesuatu yang lain itulah yang akan menjadi Tuhan kita. Apakah itu jabatan, pengakuan, uang, keluarga, hawa nafsu, hedon, kenikmatan, ataupun teman. Jadi saudara bisa lihat ya, tidak ada seorang pun bisa berdaulat merdeka atas hidupnya. Dia pasti akan menjadi hamba akan sesuatu. Di dalam Kristus, melalui Kristus, kita tahu bahwa kita telah ditebus. Kita ini bukan lagi budak, kita ini adalah anak-anak Allah. Mengetahui bahwa saudara dan saya adalah anak, itu adalah jalan menuju kebebasan. Karena begini, seorang budak akan selalu tanya, di mana posisi saya? Aduh, aku ini salah apa lagi? Tapi kalau seorang anak, dia akan tenang karena dia milik bapaknya. Saat dosa mendakwa dan menuduh saudara, perenungan Injil mengingatkan kita bahwa melalui ketaatan Kristus, di dalam Kristus, kita yang dulunya tidak taat, kita yang dulunya pendosa, kita yang dulunya pelanggar hukum, kita ditebus dan menerima status baru sebagai anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saudara perhatikan di Yohanes 8 ayat 31b, nah, saudara ada kata-kata di sini. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, maksudnya apa? Baca firman, merenungkan firman, melakukan firman, kamu adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Bahasa mengetahui itu mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa yang Yesus katakan di sini? Yesus sedang mengajarkan prinsip disiplin rohani. Nah, disiplin rohani ini bukan supaya saudara diterima. Disiplin rohani ini bukan untuk meraih status sama Tuhan, perkenanan Tuhan gitu, bukan. Saudara sudah diterima. Saudara adalah anak Allah. Namun disiplin rohani di sini adalah sarana supaya kita belajar untuk menghidupi status kita yang baru itu. Kita belajar untuk hidup sebagai orang yang sudah diterima. Kita belajar untuk hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Seharusnya seorang yang sudah diterima itu tidak lagi cari penerimaan. Itulah sebabnya kita perlu disiplin rohani. Kita dapat teguh dalam kemerdekaan Kristus saat kita menjadi murid yang senantiasa merenungkan firman, menghidupi kebenaran Injil Kristus. Saudara, pertanyaannya, apakah kita mampu dengan kemauan kita sendiri? Kalau mau jujur, kadang kita mampu, kadang kita gagal. Lantas bagaimana kita dapat tetap teguh? Saudara, pandang Yesus, kenali pribadi Yesus, sang kebenaran yang memerdekakan ini. Saudara dengar, Yesus tidak harus menjalani salib, namun dengan penuh ketabahan, penuh keteguhan, penuh disiplin. Di salib, Yesus memperagakan kedisiplinan ilahi yang sempurna dengan setia melaksanakan rancangan penebusan Bapa buat saudara dan saya. Dialah kekuatan kita. Pandang Dia. Dan saudara tahu, sekarang Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia menyertai saudara. Di dalam Kristus, status saudara siapa? Anak. Identitas saudara aman. Kemerdekaan saudara pasti. Mari sama-sama arahkan pada Kristus. Renungkan Injil, karena hanya di dalam Dia kita dimerdekakan, kita ditebus, dan kita menerima status baru sebagai anak-anak Allah. Karena Injil, kita tidak lagi dituduh dan didakwa oleh dosa masa lalu, namun dapat hidup bebas dalam status yang baru sebagai apa? Anak-anak Allah. Disiplin rohani bukan untuk mendapatkan Tuhan, namun sarana anugerah untuk mengenal Tuhan yang sudah apa? Menerima dan memiliki saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara.